perkemihan. Sistem perkemihan atau urinuria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh larutan dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan terdiri atas ginjal yang mengeluarkan sekret urin, ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih, vesikel urinuria kantung kemih bekerja sebagai penampang, uretra menyalurkan urin dari kandung kemih. Ginjal merupakan organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang membentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Kedudukan ginjal terletak bagian belakang dari kafum abdominisili di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lobus lumbalis 3 dan melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuknya seperti biji kacang merah, Herakleirchis, jumlahnya ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri relatif lebih besar daripada ginjal kanan. Pada orang dewasa ukuran rata-rata adalah 11,5 cm panjang kali 6 cm lebar kali 35 cm tebal. Dengan beratnya bervariasi antara 120 sampai 170 gram atau kurang lebih dari 0,4 dari berat badan. Pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal wanita. Dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal wanita. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrus tipis dan mengkilat yang disebut caplus fibrosa, turecaplus. Ginjal yang melekat pada prekim ginjal. Satuan struktur dan fungsional ginjal yang terkecil disebut nefron. Bagian-bagian ginjal. Bila sebuah ginjal kita iris memanjang, maka akan tampak bahwa ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongga ginjal atau pelvis renilis. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20,30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kacang kemih. Kulit ginjal atau korteks. Korteks adalah bagian terluar dari ginjal yang terletak antara kapsul ginjal dan medula. Ini merupakan tempat terjadinya penyaringan darah atau filtrasi pada kulit ginjal yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Jumlah nefron yang cukup banyak pada ginjal menjadi permukaan kapiler ginjal lebih luas, sehingga meningkatkan kemauan dalam menyaring darah. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal disebut glomerulus. Uretra merupakan tabungan yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses miksi. Uretra secara anatomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Uretra dilengkapi dengan sphincter, uretra interna yang terletak pada perbatasan kandung kemih dan uretra, serta sphincter, uretra eksterna yang terletak pada perbatasan ureter anterior dan posterior. Proses pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, penyaring, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan
argumentasi atau sekresi. Filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi. Proses pembentukan urin yang satu ini dilaksanakan dengan bantuan ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Pada tahap reabsorpsi, zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Ketiga, sekresi atau augmentasi. Sekresi atau augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Pada tahap ini, zat-zat yang tidak diperlakukan oleh tubuh akan diskresikan. Proses berkemi adalah proses keluarnya urin dari tubuh. Manusia memiliki sistem organ khusus yang dikenal sebagai sistem ekskresi untuk menghalangkan produk limbah dari tubuh. Dengan kata lain, proses mengeluarkan urin dari tubuh disebut mikrosis. Sistem ekskresi manusia terdiri dari sepasang ginjal dan ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berperan besar dalam proses pembentukan urin dan ekskresinya. Urin yang terbentuk disimpan di dalam kandung kemih. Berkemi juga dikenal sebagai fase berkemi. Dari kontrol kandung kemih biasanya merupakan peristiwa yang berlangsung singkat. Laju aliran kemih dan kandungan kemih penuh. Yang pertama 20-25 ml dan pada pria. Kedua 25-30 ml pada wanita. Sementara kapasitas kandung kemih bervariasi dari sekitar 300 sampai dengan 550 ml. Saraf afternen di dinding kandung kemih menandakan kebutuhan untuk membatalkan kandung kemih pada sekitar 400 ml pengisian. Kesimpulan, sistem perkemian merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem ini secara kontinu membuang dan mereposisi air dari substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Zat-zat yang direposisi akan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sekian hasil presentasi pada siang hari ini. Saya akan membuka sesi pertanyaan jawaban. Untuk tanya jawaban saya minta untuk 4 orang bertanya. Untuk yang bertanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pertama. Perkenalkan, nama saya Resanjani Kurnia Rulianto dari PPN tingkat 1 kelas A. Ada perbedaan antara uretra laki-laki dan uretra perempuan. Jika ada, jelaskan perbedaannya. Terima kasih. Baik. Dan yang kedua saya persilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sri Buwisep. Saya ingin memberi pertanyaan. Mengapa perempuan lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih dibandingkan dengan laki-laki? Saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Oki Rimu dari Prodi PPN tingkat 1A. Pertanyaan saya, apa yang terjadi kepada pasien dengan penderita ISK atau infeksi saluran kencing sehingga dapat menyebabkan penyakit ISK sampai tinggi mohon penjelasan.
terima kasih. Untuk penanya keempat, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, untuk Tirsana Stasiun Desa. Saya ingin bertanya tentang apa saja tahap proses pembentukan urin dalam ginjal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan masing-masing. Mohon bersabar untuk saya menyiapkan jawabannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Resa Rulianto. Dengan pertanyaan, apakah ada perbedaan antara uretra laki-laki dan uretra perempuan? Jika ada, jelaskan. Baik, uretra berbentuk lubang kecil yang pada wanita terletak di lubang vagina, sedangkan pada pria berada di dalam dekat dengan pangkal penis. Pada wanita, uretra hanya berperan sebagai saluran pembuangan urin saja. Namun pada pria, saluran uretra berperan sebagai saluran pengeluaran air mani. Sekian jawaban saya. Apakah saudari Resa Rulianto menerima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya menerima jawaban dari kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Tirsa Mesak. Yang pertanyaan, apa saja proses pembentukan urin di dalam ginjal? Baik, saya akan menjawab. Proses pembentukan urin di dalam ginjal terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi penyaringan atau reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi penyaluran zat. Ketiga tahap tersebut menjadi tempat yang berada dalam hasil yang pun berbeda-beda. Dalam 3 pembentukan urin, yakni filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Reabsorpsi, penyerapan kembali. Reabsorpsi merupakan proses diserap kembali zat-zat yang masih bermanfaat untuk tubuh. Ketiga, augmentasi atau penyaluran zat. Urin sekunder dari lengkung Henle (HCD) akan masuk ke tubulus distal. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah saudari Tirsa Mesak menerima jawabannya? Baik, terima kasih sama Chris. Baik, terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewi Sepe. Mengapa perempuan lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih dibandingkan dengan laki-laki? Jawabannya, hal itu dikarenakan jarak uretra perempuan jauh lebih pendek daripada laki-laki, sehingga kuman dari kulit sekitar anus dan genitalia lebih mudah mencapai kandung kemih. Terima kasih. Apakah saudari Dewi Sepe bisa menerima jawabannya? Atas jawabannya, kakak. Baik, terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat dari saudara Ongki Riu. Pertanyaan, apa yang terjadi pada pasien dengan penderita ISK sehingga dapat menyebabkan penyakit ISK sampai ke ginjal? Baik, jawabannya, yang terjadi pada pasien yang dengan penderita ISK sehingga dapat menyebabkan penyakit ISK sampai ke ginjal karena pasien tidak mengatasi ISK-nya dengan baik sehingga terjadi komplikasi. Sekian jawabannya. Apakah saudara Ukiri menerima jawabannya? Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih atas hasil yang diberikan, presentasi yang saya berikan pada
siang hari ini. Untuk sesi penyajian saya tutup sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak.